Nah sahabat, jadi seperti ini kondisi terbaru dari kebun sederhana teras rumah saya. Nah ini seperti yang tampak di depan ada beberapa tanaman ya. Seperti biasa yang ditanam di pot galon bekas yang saya beri pewarna dengan warna silver atau Assalamualaikum, semangat beraktivitas dan sehat selalu sahabat semua dimanapun berada. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi bersama Teteh dari kebun sederhana. Nah sahabat, subhanallah ya, sudah cukup lama sekali saya tidak up video, mungkin hampir 1 bulan, karena memang ada beberapa kegiatan, salah satunya sekarang sedang berfokus pada putra bungsu saya untuk pendidikan. Nah jadi saya kadang tidak memiliki cukup waktu untuk membuat video yang berdurasi cukup panjang ya. Nah sahabat, ini alhamdulillah sekarang saya menyempatkan waktu untuk update keadaan kebun sederhana teras rumah saat ini ya. Ini hari Selasa tanggal 11 ya, bulan November tahun 2025. Nah seperti inilah keadaan kebun sederhana saya sahabat. Ini walaupun saya jarang up video, kebun saya tetap ada ya, alhamdulillah, karena ini adalah salah satu terapi kesehatan saya dan juga sumber pangan keluarga, membantu menghemat pengeluaran dapur. Nah sahabat, jadi seperti ini kondisi terbaru dari kebun sederhana teras rumah saya. Nah ini seperti yang tampak di depan ada beberapa tanaman ya. Seperti biasa yang ditanam di pot galon bekas yang saya beri pewarna dengan warna silver atau abu-abu ya. Nah yang di depan itu ada beberapa tanaman, ada tanaman daun bawang, ada juga seledri, kale, mint, dan di bagian sebelah kanan ini ada tanaman hidroponik ya. Nah hidroponik ini ada 4 tingkat paralon ya. Ini yang 1 dan 2-nya sudah dipanen sekitar 2 hari yang lalu. Sisa ada 2 tingkat lagi ya. Itu adalah tanaman pakcoy ya sahabat. Nah alhamdulillah selain menanam secara semi hidroponik, menanam secara biasa, saya juga menanam dengan cara hidroponik ya sahabat. Nah saya akan perlihatkan lebih dekat lagi seperti apa kondisi tanaman-tanaman saya ya yang berada di bagian dalam teras rumah ini. Nah yang pertama ini ada tanaman seledri. Tanaman seledri ini saya tanam dari biji ya. Alhamdulillah ada yang tumbuh 1 dan akhirnya sudah menjadi rimbun seperti ini ya tanaman seledrinya. Ini saya tanam seperti biasa, tidak dengan sistem semi hidroponik ya. Nah yang di sampingnya ini ada tanaman daun bawang. Tanaman daun bawang ini saya tanam dari anakannya ya. Ini usianya saya tanam itu sekitar tanggal 27 September 2025 ya. Nah sekarang baru November ya, berarti kurang lebih 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih 1 minggu. Ini tanaman daun bawangnya alhamdulillah tumbuhnya subur dan rimbun ya. Sama ini juga usianya 1 bulan lebih ya. Nah ini ditanam dengan cara biasa, artinya tidak menggunakan sistem semi hidroponik seperti yang ini. Nah ini ditanam dengan sistem semi hidroponik. Untuk sahabat yang mungkin masih ingat dan sering menonton video-video saya yang terdahulu, ini tanaman daun bawangnya usianya sekitar 1 tahun lebih ya, mungkin sudah hampir 2 tahun. Ini sudah sering sekali saya upload ya di video-video saya, dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang, karena memang saya kalau panennya itu dirempeli saja bagian bawahnya. Jadi alhamdulillah tanaman daun bawangnya masih hidup, masih subur hingga hari ini ya, alhamdulillah. Nah ini di bagian sampingnya juga ada tanaman daun mint. Tanaman daun mint ini juga saya tanam secara semi hidroponik. Alhamdulillah rimbun karena memang sering saya
dipangkasi ya, sering dipangkas, diambil daunnya untuk dibuat minuman. Nah, ini di sampingnya juga ada tanaman kale. Untuk tanaman kelnya ini saya tanam dengan sistem semi hidroponik juga sahabat. Alhamdulillah ini tanamnya dari biji ya. Usianya berapa ya? Mungkin belum ada 4 bulan. Usia dari semenjak semai ya. Saya lupa ini usianya berapa. Nah, di bagian atas juga sama, ini ada beberapa tanaman kale yang ditanam dengan sistem yang sama, yaitu semi hidroponik. Nah, untuk semi hidroponik itu sendiri bagian atasnya tetap menggunakan media tanam tanah, dan di bagian bawahnya ini ada air nutrisinya ya sahabat. Nah, untuk di bagian sebelahnya ini ada tanaman kale yang ditumpang sari dengan tanaman seledri ya sahabat. Nah, di bagian sebelah sana ada tanaman seledri juga. Nah, tanaman seledri ini usianya sama dengan tanaman daun bawang ini ya. Berarti usianya sudah hampir mau 2 tahun ya sahabat. Nah, ini terlihat dari bonggol bagian tengahnya ini sudah sangat tua sekali. Ini sudah menghasilkan benih mandiri ya dari bunganya. Setelah itu saya pangkas dan dirawat kembali. Akhirnya tumbuh tunas-tunas yang baru dan alhamdulillah masih mau rimbun ya. Ini juga sama sebetulnya usianya dengan yang ini, cuman ini belum terlalu subur ya setelah dipangkas ulang. Nah, seperti ini ya untuk tanaman-tanaman yang semi hidroponik dan yang tanaman biasa ya. Alhamdulillah subur-subur. Nah, selanjutnya ini di bagian samping sebelah kanannya juga ada tanaman sawi pakcoy ya yang saya tanam dengan sistem hidroponik ya, karena ini menggunakan air yang mengalir ya. Jadi sistem hidroponik, tidak menggunakan media tanam tanah sama sekali. Nah, ini adalah jenis pakcoy merah dan juga pakcoy hijau sebetulnya, karena ini di bagian dalam teras rumah mungkin kurang maksimal sinar mataharinya untuk pakcoy merah ya. Jadi warna merahnya ini kurang sempurna keluarnya sahabat. Tapi alhamdulillah untuk kesuburan ini subur sekali, dan kemarin sudah saya coba masak juga. Rasanya itu ternyata lebih manis, lebih renyah ya. Dan memang pertumbuhannya ini sangat-sangat subur-subur sekali ya untuk yang hidroponik. Nah, untuk tanaman-tanaman sawi yang non hidroponiknya sudah habis dipanen semua, dan saya baru persiapan untuk semai-semai lagi insya Allah sore ini ya. Nah, karena di sini memang sedang mulai musim penghujan ya sahabat, tapi alhamdulillah karena saya menanamnya ini di bagian dalam teras rumah, di bawah naungan atap fiber bening seperti ini sahabat ya. Jadi tanaman-tanamannya alhamdulillah aman ya, hujan ataupun panas tanamannya tetap aman, tetap terkena sinar matahari juga alhamdulillah. Walaupun memang kalau untuk tanaman pakcoy merah itu kurang sempurna ya, karena ini harus full sinar matahari, tapi tetap bagus, tetap subur. Nah, ini cara saya memanfaatkan teras rumah yang sempit untuk dijadikan kebun sederhana ya, menanam sayuran-sayuran yang memang dibutuhkan untuk keperluan memasak di dapur ya, menjadi sumber pangan keluarga dan juga menjadi salah satu tempat untuk stress release seperti itu ya sahabat. Nah, ini semoga bermanfaat, semangat menanam, semangat berkebun, dan terima kasih banyak.